Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang presentasi penanganan kesalahan. Oke, sebelumnya kelompok kami terdiri dari ada Mas Erwin Prasetyo, ada di sebelah kiri saya. Kemudian ada Anita Ayu Septiantina di sebelah kanan saya. Kemudian ada Rangga Pradana Saputra yang kebetulan hari ini tidak bisa ikut tag dalam video ini. Kemudian ada saya sendiri, Ilham Alvin Musyafa. Oke, untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Erwin Prasetyo. Mas Erwin, persilakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang kesalahan program. Kesalahan program itu ada dua. Yang pertama adalah kesalahan leksikal, dan yang kedua adalah kesalahan sintaks. Kesalahan leksikal itu sendiri adalah kesalahan dalam mengetik atau mengeja. Misalnya kita itu mengetik then dengan dalam huruf kapital semua, itu dituliskan dengan kata yang salah, misalnya ten atau thn. Yang selanjutnya adalah kesalahan sintak. Kesalahan sintak yaitu misalnya dalam operasi aritmatika dengan tanda kurung yang jumlahnya kurang. Contohnya itu dalam operasi A sama dengan X plus B kali C plus D. Ini contohnya dalam kesalahan singkat. Itu contohnya itu misalnya kurang tanda kurung yang jumlahnya kurang. Ya. Kan karena di sini tanda kurungnya seharusnya kan masih ada satu lagi. Tapi ini di sini kurang. Jadi ini merupakan kesalahan sintak. Yang kedua adalah kesalahan semantik. Kesalahan semantik adalah bisa dapat dikategorikan itu tipe data yang salah. Contohnya suatu variabel C dalam tipe data integer itu C dikategorikan C sama dengan 1,5 kali 0,78. Ini karena ini mengapa kok bisa salah, karena itu C di sini kok diberi tipe data integer itu salah karena di sini merupakan angka yang mengandung suatu nilai, itu nilainya pecahan atau koma. Jadinya integer tidak pas. Jadi merupakan kesalahan semantik. Dan yang kedua, variabel belum didefinisikan. Misalnya B sama dengan B plus 1. Nah, ini B belum didefinisikan. Karena jika ingin melakukan suatu operasi ini itu B itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Harus diberi nilai awal. Ini langkah-langkah dalam penanganan kesalahan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah mendeteksi kesalahan atau mendeteksi error, yang kedua melakukan kesalahan, yang ketiga tidak lanjut perbaikan. Nanti akan dibahas. Nah, ini pelaporan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah kompilator meliputi. Nah, dalam kompilator itu jika terjadi kesalahan harus dilaporkan. Itu meliputi yang pertama adalah kode kesalahan, ini pesan kesalahan dalam bahasa natural, dan yang ketiga nama dan atribut identifier. Selanjutnya tipe-tipe yang terkait bila type checking. Nah, contohnya itu seperti ini tampilannya, error 162 jumlah. Nah, itu tidak diketahui. Alasannya ini tidak ada identifiernya. Kode kesalahannya ini 162 ini. Kan tadi dilaporkan kode kesalahan ini 162. Sedang pesan kesalahannya itu unknown identifier karena identifier tidak diketahui. Nama identifiernya itu jumlah, ya. Oh ya, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Anita Septiantina. Oke, selanjutnya yaitu reaksi kompilator pada kesalahan. Pada saat kompilator menemukan kesalahan, terdapat beberapa tingkatan, diantaranya adalah yang pertama, reaksi yang tidak dapat diterima atau tidak melaporkan error, yaitu ada kompilator crash, kemudian berhenti atau hang, kemudian looping. Kompilator melanjutkan proses sampai selesai, tapi program objek yang dihasilkan salah. Kemudian yang kedua, reaksi yang benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Artinya, kemampuan kompilator untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan hanya satu kali untuk setiap kali kompilasi. Selanjutnya,
yaitu reaksi yang dapat diterima. Reaksi yang dapat diterima yaitu reaksi yang sudah dapat dilakukan, yaitu melaporkan kesalahan dan selanjutnya melakukan. Yang pertama yaitu ada recovery atau pemulihan, lalu melanjutkan menemukan kesalahan yang lain bila masih ada. Kemudian ada repair atau perbaikan kesalahan, lalu melanjutkan proses translasi dan menghasilkan program objek yang valid. Kemudian ada pemulihan kesalahan. Pemulihan kesalahan ini yaitu bertujuan untuk mengembalikan parser ke kondisi stabil atau supaya dapat digunakan untuk melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Kemudian ada strategi yang dilakukannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mekanisme error, kemudian ada syntax directed recovery, kemudian ada secondary error recovery, kemudian ada context sensitive recovery. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Ilham Alvin Musyafa. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu di sini akan menjelaskan tentang pemulihan kesalahan. Di sini pemulihan kesalahan termasuk ada mekanisme ADHOC, ADHOC. Recovery yang dilakukan tergantung dari pembuat kompilator sendiri atau spesifik dan tidak terkait dengan suatu aturan tertentu. Jadi recovery yang dilakukan itu tergantung pembuat kompilator itu. Tidak ada aturan terkait yang menentukan mekanisme tersebut. Cara ini biasanya disebut dengan special purpose error recovery. Kemudian pemulihan kesalahan dengan syntax directed recovery, yaitu yang pertama melakukan recovery berdasarkan sintaks. Contohnya, ada program A itu menghasilkan A plus 1, B menghasilkan B plus 1, kemudian C menghasilkan C plus 1. Kompilator akan mengenali sebagai begin statement awal, tengah, akhir. Itu dalam notasi BNF yang akan diperlakukan sebagai titik koma. Kemudian ada secondary error recovery, yaitu yang berguna untuk melokalisir kesalahan, yaitu dengan cara yang pertama ada panic mode, yaitu dengan maju terus dan mengabaikan teks sampai bertemu delimiter. Dalam kita misalkan yaitu titik 2. Contohnya, if A menghasilkan 1, kondisinya yaitu true. Teks di atas terjadi kesalahan karena tidak ada instruksi then. Kompilator akan maju terus sampai bertemu titik koma. Kemudian cara yang kedua yaitu unit deletion, yaitu menghapus keseluruhan suatu unit. Sintaktik, misal block, exp, statement, dan sebagainya. Efeknya sama dengan panic mode, tetapi unit deletion memelihara kebenaran sintaksis dalam source program. Kemudian pemulihan kesalahan dengan context sensitive recovery, berkaitan dengan semantik. Misal bila terdapat variabel yang belum dideklarasikan atau undefined variable, maka asumsikan tipenya berdasarkan kemunculannya. Kemudian pemulihan kesalahan dengan spelling repair, yaitu memperbaiki kesalahan pengetikan pada identifier. Misalkan while A1 do. Nah, di sini penulisan while itu salah karena harusnya while itu ditulis dengan L1 bukan dengan double L. Demikian presentasi dari kelompok 1 tentang kesalahan. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.